Seblaks, seputar berita dan langkah antisipasi hoax. 93.1 FM Suara Perintis My City My Radio Jacker yang luar biasa. Halo pemerhati, balik lagi di program kita edisi 3 Seblaks, seputar berita dan langkah antisipasi hoax. Tentu aja di sini aku juga nggak sendirian ya, aku ditemenin sama ciwi-ciwi cantik ya. Di sini ada siapa? Aku Adel. Aku Afifah. Dan ada Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik aja. Sehat ya. Iya. Kalau aku sendiri nih kayak lagi sarawan manja ya. Kayaknya gara-gara kemarin kebanyakan makan santan seblak juga karena kan Munggahan. puyeng ya, daging lagi, santan lagi. Jadi ujungnya ke seblak. Betul. Nah, balik lagi tuhnya di seblak kita kali ini, seblak yang beda dari yang lain seputar berita dan langkah antisipasi hoax dari edisi ke-3. Oke pemerhati pokoknya stay tune terus ya di 93.1 FM yang kita akan memberikan informasi hoax minggu ini ya, teman-teman. Di segmen kita yaitu Boraks. Boraks, berita obrolan seputar hoax. 93.1 FM Suara Perintis My City My Radio Jacker yang luar biasa. Baik pemerhati, masih barengan kita di sini ya. Kita kenal lagi siapa? Ada aku Adel. Aku Afifah. Aku Nita. Dan juga masih sama Agna di sini. Yang di seblak hari ini kita udah masuk ke segmen yang kedua yaitu segmen 2 betul. Iya. Segmen 2. Udah semangat ya. Buru nih. Segmen 2 yaitu segmen Boraks, berita obrolan seputar hoax. Jadi nih pemerhati ya, kita akan ngasih tahu beberapa berita hoax yang terjadi di minggu ini ya. Iya. Ada apa aja sih guys? Ada berapa? Jadi berita di minggu itu ada 3. Ada 3 ya. Aku mau ngasih tau salah satunya aja. Oke. Tentang lagi-lagi tentang media sosial. Oke. Kayak apa ya, kita sering banget ya bermedia sosial tapi kita nggak merasa aman dengan media sosial yang kita punya gitu. Kayak ada aja celah untuk melakukan penipuan ya gitu, pencurian data gitu ya. Nah kayak yang berita yang sekarang aku bakal sampai ini yaitu tentang sebetulnya dia ini pencurian data ya beritanya itu, tapi dia gimmicknya itu ya modusnya itu tentang kayak dia tuh ngerasa tersinggung sama postingan kita dan nyuruh kita untuk hapus postingan itu. Nah dia tuh menyebarkan Jadi dia tuh nyuruh linknya itu di WhatsApp. Dia tuh nyebarin gitu di WhatsApp, katanya dia tersinggung sama postingan kita gitu ya, misalkan terus langsung aja dihapus katanya postingannya melalui klik ke link yang dia sebarin di WhatsApp. Nah nanti tuh ujung-ujungnya kalau misalkan kita klik link itu kita data kita tuh akan dicuri sama si yang ngasih WhatsApp-nya itu kayak gitu. Oke. Jadi gitu. melalui link juga ya, tetap aja tapi dengan gimmick kalau misalkan dia itu merasa tersinggung sama postingan kita. Oke. Aduh, serem banget ya. Gitu. Jadi pemerhati nih ya, kalau ada link-link kayak gitu sebaiknya tuh jangan diklik lah gitu ya, apalagi dari nomor yang nggak kita kenal gitu. Betul. Di Instagram juga biasanya lewat DM tuh bisa. Apalagi ya. kita nggak ngerasa kalau kita menyebarkan postingan betul. yang bisa menyinggung orang lain gitu ya, mending nggak dihiraukan aja deh gitu ya berita-berita kayak gitu. Waduh, serem banget ya pemerhati. Karena hoax juga bukan hanya sekedar berita yang emang nggak benar, tapi juga bentuknya penipuan gitu ya, dan tindak kejahatan lainnya yang mengancam privasi kita gitu ya. Oke, dan selain itu ada berita apa lagi nih? Kalau aku nih ya, akhir-akhir ini tuh sering lagi lihat Instagram nih ya. Ada sebuah postingan yang memperlihatkan nih, katanya ya. Ada akun medsos di Instagram nih ya yang membagikan sebuah video reels yang menampilkan sejumlah gambar tentang wabah penyakit yang terjadi di dunia ini ternyata 100 tahun sekali katanya. Kayak direncanain kayak ada sekali. Iya, ada rencananya gitu loh, 100 tahun sekali itu kedepannya pasti ada penyakit apa nih. Nah, ternyata faktanya itu nggak sama sekali kayak gitu, karena kan yang namanya penyakit ya siapa yang tahu gitu ya. Siapa yang mau juga gitu loh. Iya. Takutnya bencana. Iya, yang kayak gitu kan nggak bisa diatur 100 ya gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa diprediksi
Nah, betul. Jadi faktanya adalah Nah ternyata si penyakit itu tuh nggak bisa direncanain gitu. Jadi ya udah terjadi seadanya gitu, secara acak siklusnya gitu loh. Nggak melulu pasti 100 tahun sekali. Nah, betul, gitu iya. Iya. Berarti dari apa ya? Dari tingkah laku kayak Dari pola hidup kita sendiri kan ya. Kalau wabah itu kan masih direncanain 100 tahun sekali gitu. Siapa yang mau kan ada wabah Iya. gitu. Betul. Jadi nih pemerhati, kalau ada informasi dengan tentang kayak ini 100 tahun ke depan nih bakal ada bencana lagi gitu kan ya. Iya. Atau ternyata selama 100 tahun sekali itu akan ada wabah. Nah itu ternyata hoax ya pemerhati. Karena wabah atau bencana itu ya terjadi secara acak mungkin ya. Memang Apa adanya gitu ya. Iya. Tidak bisa diprediksi, tapi kita sebagai manusia bisa mencegah. Hanya bisa betul. Oke nih pemerhati, dan selain dua berita hoax tadi, aku juga ada salah satu berita hoax ya, yang dimana ini tuh beredar unggahan video yang memberikan narasi bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Ida Dayak untuk datang ke Istana Negara. Masih aja tentang Ida Dayak ya. Mana juga gitu? Iya, Ida Dayak juga. Oke, nah terus narasi selanjutnya menyebutkan bahwa si Ida Dayak ini tuh bertemu dengan Joe Biden dan berhasil menyembuhkan putranya yang telah lumpuh selama 5 tahun akibat cedera tulang belakang. Aduh, Agak Aku tuh kadang kalau sering ngeliat berita hoax itu ya kayak kenapa sih orang itu bikin berita hoax yang kayak di luar nalar gitu. nggak make sense gitu. Ya ngapain Joe Biden? jadi nggak habis pikir ya. Habis pikir ya. Aneh banget. Nah, terus nih ya, video tersebut berjudul Mendunia. Joe Biden menangis haru saat ibu Ida Dayak berhasil sembuhkan putranya lumpuh 5 tahun. Itu hoax ternyata pemerhati. Dan ini judulnya dia udah kayak Clickbait ya. Pasti ada. Postingan tersebut ya. Betul. Nah, faktanya tuh dilansir dari cek fakta medcom.id diketahui bahwa klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Ida Dayak menyembuhkan putranya yang telah lumpuh selama 5 tahun akibat cedera tulang belakang ini tuh tidak benar ya. Ini klarifikasi langsung dari Joe Biden ya. Awas nih ya. Hati-hati loh sosial media nih. Termakan clickbait. Nah, dari penelusuran diketahui bahwa tidak ditemukan pemberitaan yang mengabarkan kedatangan Ida Dayak ke Amerika Serikat untuk mengobati putra Joe Biden ya. Selain itu, tidak ada informasi mengenai putra Joe Biden ini yang mengalami kelumpuhan selama 5 tahun karena cedera tulang belakang seperti yang disebutkan dalam klaim video. Jadi anaknya juga nggak sakit ya. Kita juga Ada Biden gitu. nggak sakit. Sampai ngedoain kayak gitu ya. Dan anaknya beneran sakit. Iya. Enggak, ternyata informasi tersebut salah. salah. Joe Biden tuh baik-baik aja ya. Ya kalau sakit gitu ya, dia pasti mampu membiayai anak itu kapanpun gitu ya. Sampai apa aja Betul pengobatan. sekali. Dan mungkin dia nggak akan kira Ida Dayak mungkin gitu. Tiba-tiba kepikiran nih. Nah, jadi kenal dari mimpi. Coba nih. Ada ilham masuk. Ya. Ya itu tadi 3 berita hoax minggu ini yang udah kita sampaikan juga ke pemerhati ya. Oke, dan pemerhati juga stay tune terus, jangan kemana-mana. Di segmen berikutnya kita akan kasih tips gimana cara kita bisa terhindar dari berita hoax. Tetap di 93.1 FM. Cuaks, cerdas untuk antisipasi hoax. Suara Perintis My City My Radio, cek yang luar biasa. Masih bersama kita berempat di sini. Di sebelah seputar berita dan langkah antisipasi hoax. Dan saat ini kita udah masuk ke segmen yang ketiga, yaitu segmen tentang gimana caranya kita mengantisipasi berita-berita hoax yang beredar. Oke, dan mungkin kita review sedikit juga. Ada 3 berita yang tadi udah kita sampaikan. Tadi ada apa aja? Yang pertama itu ada tadi pencurian data lewat media sosial. Oke, itu Terus yang kedua ada wabah penyakit terjadi selama 100 tahun sekali. Oke, dan itu ternyata hoax. Dan yang ketiga adalah berita dari Joe Biden yang memanggil Ida Dayak untuk menyembuhkan putranya yang sakit. Cara kita
kita ngehindarin dari berita-berita yang kayak gitu tuh. Yang pertama dari berita yang terakhir dulu ya, kayak yang clickbait tadi, Joe Biden ke Manggil Ida ya. manggil Ida ya. Itu kan judulnya kayak yang iya banget kan. Tapi kita tuh gak boleh asal baca judulnya dulu, kita tuh harus baca dulu informasinya dulu, kayak ternyata anaknya Joe Biden tuh nggak sakit dan nggak dipanggil Ida. Jadi kan lebih banyak informasi yang tahu gitu daripada di judulnya gitu. Iya, jadi jangan langsung percaya sama judul ya. Harus baca dulu sampai beres Si beritanya apa Judulnya ya. itu fatal banget. Iya, benar banget. Next, tips yang kedua ada apa lagi nih? Nih, yang kedua terkait tentang tadi yang disebutin Adel ya, yang link itu, yang link penipuan. Nah, pemerhati jangan terlalu percaya atas link-link yang disebarluaskan tanpa diketahui nah, kebenarannya gitu. dan dari orang asing ya. Iya, jangan asal klik link tersebut ya, harus dicek terlebih dahulu intinya. Bener banget. Terus yang selanjutnya, Terus itu kita harus perbanyak literasi gitu ya, informasi-informasi di media sosial mengenai itu apa tuh berita-berita, banyak banget ya berita-berita yang beredar di luar sana tuh yang nggak bener ke faktanya gitu. Kita harus tahu dulu ya, dan literasi lebih lanjut gitu. berarti dari berita tersebut. lebih banyak literasi Literasinya. dari sumber-sumber Iya, informasi yang terpercaya aja lah gitu. supaya kita bisa ini benar nggak sih informasinya gitu ya. Jangan sampai tadi asal Langsung klik aja ya. asal baca judul iya. Judul harus baca dulu. Dan apalagi kalau misalnya udah baca judul aja, lama parah itu dia menyebarkan lagi. Nah, Iya, di-share lagi. Belum Banyak dibaca orang juga. juga tipu. Baru juga lihat judul, wah harus share nih. Iya, gitu kan. Itu juga Jangan ya. jangan ya pemerhati, karena itu kadang biasanya ada di grup Iya. WhatsApp keluarga. Iya, ibu-ibu ya ya. rata-rata kayak Karena clickbait itu. Clickbait. karena Jadi clickbait itu. pemerhati juga harus sharing sebelum disaring. Kalau saling sebelum sharing. Nah, betul. Masih fokus ya. Jangan asal sharing ya, harus Iya. disaring dulu. Kan katanya harus cek dulu faktanya kalau cuma Nah, katanya ya. Jadi jangan sampai nanti pesan yang kita sebarkan juga Iya. berita hoax yang, Iya. yang akhirnya nanti jadi Menyebar luas. Iya. pesan berantai yang Iya. malah Jadi banyak lagi orang yang tahu, banyak yang ketipu, lebih sulit mengedukasi gitu Nah, nanti kalau betul banget. Jadi perubahan untuk mencegah berita hoax juga dimulai dari diri kita sendiri. Oke deh pemerhati ya, udah gak kerasa nih selama kita udah kurang lebih berapa? udah 3 segmen lah pokoknya. Lumayan lah ya, menit kita temenin pemerhati. So buat pemerhati tetap terus stay tune di 93.1 FM dan ingat saring sebelum sharing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Seblaks, seputar berita dan langkah antisipasi hoax.